Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang pengendalian lead. Dan kita akan melanjutkan ke 7 segment. Sebenarnya 7 segmen ini sama dengan LED. Sama. Kita hanya mengatur LED mana yang menyala dan LED mana yang padam. Sama persis. Bahkan jumlah LED-nya sama-sama 8. Yang membedakan hanyalah penyusunan LED-nya. Pada running LED kita susun seperti ini. Tapi pada 7 segmen kita bisa mengubah susunannya. Jadi kita ubah susunan LED-nya sehingga urutannya menjadi seperti ini. Tetapi LED-nya juga harus kita ganti. Kalau LED-nya seperti ini aja nggak kelihatan angka. Bentuk LED-nya pun kita ubah. Nah, sebenarnya 7 segmen seperti ini, sama persis jumlahnya. Kemudian lampu yang menyala itu bitnya kita kasih dengan 0. Sedangkan yang padam kita kasih dengan 1. Masih sama seperti kemarin. Jadi misalkan titik biasanya tidak nyala, maka titik selalu 1. Nah, seperti ini 1. Kemudian untuk menyalakan angka 0 misalkan, maka bit 6 juga harus 1. Nah, ini menyalakan angka 0. Jadi untuk menyalakan angka 0, kita perlu mengirim bilangan seperti ini. Ini bilangan yang dikirim agar 7 segmen menyala angka 0. 11 0 0 0 0 0. Ini untuk menyalakan angka 0. Jadi menyalakan angka 0, data yang dikirim bukan 0. Tapi 11 00 0000. Kemudian untuk menyalakan angka 1, nah, datanya seperti ini. Nah, ini data untuk menyalakan angka 1. Di buku kita sudah lihat contohnya ada tabel, kita akan membuat tabel. Tabel bagaimana menyalakan angka 0 sampai angka 9. Ada datanya. Kita buat. Nanti kita bisa membuat seperti ini. Setelah kita mengetahui bahwa untuk menyalakan angka 0 data yang dikirim bukan 0, menyalakan angka 1 yang dikirim juga bukan 1, maka kita membutuhkan tabel. Nah, cara membuat tabel di percobaan terdahulu kita menggunakan mov-c a, et a plus dptr. Ada cara lain, yaitu menggunakan mov-c a, et a plus bc. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita tidak perlu mengubah dptr, kita hanya perlu mengatur a. Bagaimana caranya? Jadi PC itu akan menunjuk posisi ini. Posisi tepat di bawah perintah tersebut itu PC. Kemudian A yang kita gunakan untuk mengakses datanya. Kalau misalkan yang mau diakses datanya itu data pertama, A itu 0, maka yang diambil, data yang diambil adalah tepat kode di bawahnya. Itu data yang diambil. Masalahnya bahwa segera setelah melaksanakan perintah mov-c ini,
isi akan turun ke bawah, yang dijalankan adalah kode tetap di bawahnya. Jadi setelah menjalankan perintah ini, perintah yang akan dijalankan ya DB11000000 ini, atau kalau heksadesimal ini adalah C0. C0 itu kalau dibuat mnemonik itu push. Jadi kalau tabelnya seperti ini, maka tabel-tabel ini juga akan dijalankan sebagai kode. Nggak bisa seperti ini. Nah, untuk menggunakan Morse A, A plus BC ini, maka data di bawahnya, tabel itu nggak boleh langsung di bawahnya. Di bawahnya itu harus perintah-perintah yang lain. Biasanya kita bisa menggunakan jam, SJMP, AJMP, LJMP, atau bisa juga read. Misalkan seperti ini, kita menggunakan read. Nah, kalau kita menggunakan read, ini ada masalah lagi. Bahwa kalau A itu diisi dengan 0, maka yang akan terambil adalah kode dari perintah read ini, bukan tabelnya. Bukan tabelnya, tapi read. Read itu kalau tidak salah kodenya adalah 22 heksadesimal. Jadi ini nggak sesuai lagi, nggak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, untuk mengatasi itu, kita bisa menambahkan A dengan 1 untuk melompati kode dari perintah read ini. Seperti ini. Nah, jadi misalkan kita mau mengambil kode untuk bilangan A0, maka pertama A dinaikkan dulu. Jadi ketika ada mov C ini, yang terambil bukan read, tapi di bawahnya. Nah, ini arti dari kode-kode pada subprogram konversi. Nah, kita sekarang lihat dulu programnya. Nah, kita bisa lihat bahwa program ini sama dengan program-program LED bergeser yang kemarin. Ini sama. Ini sama seperti LED 4. Kita menggunakan tabel. Ya. Ini saja tabel yang kita baca sekarang adalah tabel konversi. Nah, kita bisa mencoba menjalankan simulasinya. Ini sudah kita atur, saya anggap kita semua sudah tahu cara mengatur simulasi, hampir sama semuanya, hampir sama. Atau kalau misalkan nggak tahu cara menghubungkan ke simulasi 7 segmen ini, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada keterangannya. Keterangan bagaimana cara menyambungkan. Oke, sekarang kita coba. Pertama, kita menggunakan R1 untuk diisi data 0. Nah, kita ingin menampilkan data yang ada pada R1. R1 kita ambil dulu. Kita pindah ke A, kemudian kita memanggil konversi. Nah, ini A diisi 0, R1 ya tadi ya. R1 ini 0, dipindah ke A, dinaikkan 1 dulu untuk melompati read ini, kemudian baru dijalankan. Yang akan terambil adalah ini. Nah, CO ini yang akan terambil. Kan kita lihat sama CO yang terambil. Setelah itu, dia ketemu dengan read dan balik. Kemudian hasilnya kita kirim ke P1. Nah, hasilnya kita kirim ke P1. Kemudian dipanggil delay. Kemudian R1-nya ini datanya biar dia naik 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kalau R1-nya sudah 10, nanti diulang lagi. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini.
Saya nggak tahu apakah simulasi akan bisa terlihat di sana atau enggak, tergantung koneksi dan sebagainya mungkin. Nah, kita bisa melihat ini percobaannya sama persis dengan running late. Tetapi late itu kita gunakan untuk mengendalikan 7 segment. Dia balik. Oke, ini sederhana. Kita tinggal dulu, kita lanjutkan lagi. Setelah kita bisa mengendalikan satu 7 segment, maka kita akan mencoba mengendalikan 4 7 segmen sekaligus. Kalau satu 7 segmen butuh 8 jalur, maka 4 7 segmen harusnya 4 kali 8. Ini akan menghabiskan seluruh port kita. Nah, ada sebuah cara agar penggunaan port ini lebih hemat, yaitu dengan yang namanya multiplex. Caranya adalah dengan membuat masing-masing digit ini menyala bergantian. Menyala bergantian, datanya dikirimkan secara bersamaan ke seluruh 7 segmen, tetapi 7 segmen yang dinyalakan itu bergantian. Contoh, misalkan prosesnya ini lambat. Prosesnya lambat. Maka sebenarnya nyala dari 7 segmen ini akan terlihat seperti ini, lambat. Bergantian. Nyala satu, kemudian nyala ke digit yang lainnya, data yang dikirim berubah. Dan kalau kemudian kita cepatkan, nah, dia akan lebih cepat. Tampilannya mungkin akan lama-lama terlihat menyala secara bersamaan. Kalau lebih cepat lagi, nyalanya benar-benar terlihat bersamaan. Tapi kalau di simulasi ini agak susah, apalagi koneksi juga pengaruh, mungkin nggak akan terlihat. Tapi pada yang sesungguhnya, kalau proses pergantian nyalanya ini cepat, maka akan terlihat nyala bersamaan. Nah, hal-hal yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah bahwa program kita sudah mulai rumit. Ketika programnya sudah mulai rumit, maka kalau kita masih menggunakan cara-cara yang seperti dulu, semakin lama kita akan semakin pusing, semakin bingung. Susah. Makanya kita harus membuat teknik-teknik pemrograman yang lebih canggih, lebih bisa diaplikasikan secara sederhana, kalau saya bilang itu di buku saya juga mengatakan bahwa program itu kita pecah-pecah menjadi hal yang rumit, dipecah-pecah menjadi sederhana. Nah, salah satunya adalah dengan konsep kotak hitam. Kita lihat contoh sederhananya adalah pada subprogram delay ini. Subprogram ini kita menggunakan 3 buah register, R5, R6, dan R7. Jadi ketika kita memanggil program delay ini, subprogram delay, maka ketiga register ini akan berubah. Ini akan merepotkan. Kita harus mengingat subprogram itu dia akan mengubah register apa saja. Ini akan repot. Ketika kita menggunakan delay, seharusnya kita tahu bahwa tujuannya itu hanya untuk melakukan penundaan. Tetapi ada efek lain. Selain penundaan, nanti nilai register-register ini juga berubah. Ini akan menyulitkan. Karena itu kita harus bisa membuat bahwa setiap program ini itu bisa benar-benar kita lupakan di dalamnya apa. Kita hanya tahu program ini untuk apa.
dan kita nggak perlu tahu di dalamnya apa. Register apa yang berubah, kita nggak perlu tahu. Nah, tapi bisa seperti itu jika subprogram itu benar-benar tidak mengubah apapun, tidak mengubah register. Jadi yang diubah itu hanya kalau ada masukan ya masukan akan diolah, kemudian kalau ada keluaran ya kita akan tahu keluarannya apa. Jadi yang subprogram yang bagus itu kita hanya butuh tahu masukannya apa yang dibutuhkan, kemudian keluarannya apa yang dihasilkan, dan di dalamnya kita bisa melupakan. Nah, itu namanya memecah program-program yang rumit menjadi sederhana. Nah, dalam contoh delay ini, agar dia bisa benar-benar menjadi kotak hitam, artinya tidak ada register yang terpengaruh dalam pemanggilan delay ini, maka kita bisa menggunakan push. Kita tambahkan seperti ini. Register R7, R6, dan R5 ini akan dipakai, akan diubah. Nah, register ini bisa juga diubah oleh program lain, bisa juga dipakai oleh program lain. Karena itu ketika subprogram hendak mengubah register-register, maka register yang dipakai itu disimpan dulu. Kita push 7, push 6, push 5. Nah, setelah itu register ini dimodifikasi, nggak masalah. Sebelum subprogram ini kembali, maka nilai-nilai yang tadi dipakai dikembalikan dulu. Bab 5, bab 6, bab 7. Nah, dengan begini, program delay ini bisa kita sebut sebagai kotak hitam. Kalau dipakai, dijamin tidak akan mengganggu subprogram yang lain. Karena tidak akan merebut register yang mungkin dipakai oleh subprogram lain. Ini kotak hitam. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah variabel. Pada contoh-contoh sederhana, kita hanya menggunakan 7 buah register sudah cukup, nggak masalah. Tapi ketika program semakin banyak, semakin rumit, maka kita membutuhkan untuk menyimpan nilai-nilai yang lain, yang kita sebut sebagai variabel. AT89S52 itu memiliki 256 RAM internal. Nah, itu jumlah yang cukup banyak untuk kita pakai sebagai variabel. Biasanya secara default register 0 sampai register 7, R0 sampai R7 itu menempati alamat internal RAM alamat 0 sampai alamat 7. Jadi secara umum alamat 8 ke atas itu bisa kita gunakan untuk variabel. Penggunaan variabel itu sama dengan penggunaan register. Contohnya seperti ini. Kita akan menyimpan angka 11000000 ke dalam RAM internal alamat 8. Perintahnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Sama saja dengan yang lain. Hanya saja kita menggunakan alamat RAM internal. Nah, ketika kita menyimpan apa namanya? Ke dalam internal RAM alamat 8, maka data ini bisa kita pakai lagi. Misalkan kita kirimkan ke port 1. Caranya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat kemarin mungkin ada yang bertanya sebenarnya pagar itu untuk apa? Pagar itu untuk apa? Nah, ini di sini kita akan melihat bedanya. Bedanya antara P1,8 dan P1, pagar 8. Kalau P1,8 itu yang akan dikirim ke P1 adalah data yang ada di internal RAM alamat 8. Jadi kalau prosesnya seperti ini, P1 ini yang pertama akan dikasih dengan 11000000 ini
Tapi yang di bawahnya P1 akan dikirim angka 8. Nah, ini bedanya crash ini seperti ini. Nah, kemarin-kemarin belum saya bahas karena kita memang belum bahas variabel. Jadi membedakannya apa akan susah. Tapi sekarang ketika kita membahas variabel, yaitu menggunakan alamat RAM, sekarang menjadi jelas bedanya. Kalau tanpa crash, itu artinya dia alamat variabel. Jadi bukan angka itu sendiri yang dikirimkan, tetapi data yang ada pada alamat itu yang dikirimkan. Nah, kemudian kalau kita membuat variabel, katakanlah mau menyimpan angka 11000 ini dan seterusnya ke dalam alamat 8. Kalau kita mengingat-ingat angka, ini akan susah. Coba kalau misalkan teman-teman kita itu menggunakan angka-angka. Satu, misalkan Pak Tri dipanggil 1, kemudian Mas Andi dipanggil 2, dan seterusnya, kita akan susah. Akan lebih enak kalau kita menggunakan nama Tri, Andi, dan sebagainya, itu lebih enak. Makanya dalam pemrograman pun kita bisa mengganti angka-angka ini dengan kata-kata yang lebih mudah diingat. Misalnya dibanding kita menulis MOV 8, pagar 1100 dan seterusnya, akan lebih enak kalau seperti ini, menggunakan buffer. Lebih enak. Kita bisa secara nama tahu fungsinya buffer itu untuk apa, misalkan kita bisa tahu. Nanti kita bisa melihat ada banyak variabel. Nah, agar kita bisa menggunakan seperti ini, menggunakan kata buffer ini, kita perlu menambahkan seperti ini, menggunakan EQ, buffer EQ 8. Ketika kemudian ada kata-kata buffer, itu oleh assembler akan diubah menjadi angka yang di-EQ-kan di sini. Jadi ada perintah seperti ini, itu akan diubah menjadi MOV 8, pagar dan seterusnya ini. Nah, kita sudah terbiasa menggunakan MOV P1, dan seterusnya, MOV DPL, dan seterusnya. Sebenarnya, assembler juga akan mengganti P1 itu diganti dengan 90H, 90 heksadesimal. DPL diganti dengan 82H, dan seterusnya. Kita akan susah kalau menggunakan itu. Menggunakan MOV 90H, dan seterusnya akan susah. Akan lebih mudah kalau menggunakan MOV P1, MOV DPL, dan seterusnya. Hanya saja, seperti P0, P1, dan seterusnya, ACC, DPL, SP, dan sebagainya, itu secara internalnya assembler itu sudah disediakan. Assembler sudah secara otomatis mengetahui bahwa itu harus diubah ke angka-angka tertentu. Nah, untuk hal yang sifatnya keperluan kita sendiri, kayak seperti buffer dan sebagainya, ini kan keperluan di program kita, maka kita bisa membuatnya dengan menggunakan direktif EQ ini. Caranya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah MOV. Kita kembali membahas MOV. Dulu kita hanya secara umum menggunakan yang pertama, MOV A, pagar, dan seterusnya. Ini MOV dengan data segera. Artinya, kalau ada MOV A, pagar, dan seterusnya, maka yang akan diisikan ke dalam A adalah angkanya ini. Yang kedua adalah dengan alamat RAM. Ini contohnya tadi, MOV A, 8. Jadi A akan diisi dengan data yang ada di alamat 8. Yang berikutnya adalah alamat tidak langsung. Alamat RAM tidak langsung. Ini hanya bisa menggunakan register 0 dan register 1, R0 dan R1. Contohnya seperti ini. Pertama kita isi R0 dengan 8. Ini menggunakan class, artinya data langsung. Jadi R0 ini akan berisi angka 8. Tapi ketika MOV add
R0, crash dan seterusnya, maka data ini akan dipindahkan ke alamat RAM yang alamatnya berada di R0, tidak langsung. Ini yang kedua, baris kedua ini untuk mengisi, dan baris ketiga ini untuk menggunakan. Jadi apa yang sudah diisikan ke dalam alamat 8, karena ini 8, berarti sebenarnya ini dikirimkan ke alamat 8, itu dikirimkan ke P1. Nah, secara default, stack pointer SP ini nilainya 7. Sehingga kalau kita nggak pernah menggunakan alamat RAM internal, kita nggak menggunakan itu untuk penyimpanan variabel kita, maka kita nggak perlu mengubah apapun, mengubah SP ini. Itu secara otomatis akan berjalan dengan normal. Tetapi kalau kasusnya seperti ini, kita menggunakan alamat 8 untuk buffer. Buffer ini sendiri ada 4 byte. Angka alamat 8, 9, 10, dan 11 kita gunakan. Kemudian alamat 12 kita gunakan untuk jam. Nanti kita akan menggunakan ini untuk menyimpan data jam. Kemudian di 13 untuk data menit, 14 untuk buruan, dan 15 untuk satuan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita tidak mengatur SP, nanti data-data yang ada di alamat ini akan dimodifikasi ketika kita misalkan melakukan page, melakukan page, melakukan call, melakukan read. Itu akan dimodifikasi. Dan ini akan mengacaukan. Agar tidak kacau seperti ini, maka kita mengubah. SP-nya harus diisi dengan alamat tertinggi. Alamat tertinggi yang dipakai. Pada contoh kita, alamat tertingginya adalah 15. Maka SP kita isi dengan alamat diisi dengan data 8. Nah, sepertinya keterangan untuk dua bab ini, 7 segmen 1 dan 7 segmen 2, yang penting cuma ini saja. Jadi selanjutnya bisa kita lakukan di Telegram untuk tanya jawabnya saja.